Sahabat Kompas, kendati bertahan di posisi puncak, pemilu 2024 menjadi ujian berat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pasalnya, hampir di setiap provinsi yang menjadi kantong kemenangannya terjadi penurunan dukungan pemilih. Bali misalnya, tetap menjadi kandang banteng. Namun sebagian wilayahnya goyah. Apa yang terjadi di Bali? Di mana tersisa wilayah yang masih menjadi benteng bagi sang banteng? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya, Christian Nenggolan, dalam Bongkar Data. Dalam urusan loyalitas dukungan pada banteng moncong putih, tidak perlu meragukan Bali. Pada setiap pemilu, komitmen pemilih Bali pada garis kebijakan PDIP selalu terjaga. PDIP pun selalu menjadi pemenang di Bali. Pemilu-pemilu sebelumnya membuktikan loyalitas Bali pada PDIP. Tidak hanya meraih dan menjaga kemenangan PDIP dalam pemilu legislatif saja, namun dalam pemilu presiden pun, Bali tetap sejalan dengan pilihan sosok calon presiden yang diusung PDIP. Pemilu 2014 dan 2019 lalu menunjukkan keunggulan PDIP di Bali, yang disertai pula kemenangan pada pemilu presiden. Selain memenangkan kursi DPR, pemilih juga loyal memilih Jokowi Maruf Amin dan Jokowi Yusuf Kalla sebagai capres-cawapres yang diusung PDIP. Di saat badai politik menyergap pada pemilu 2004 dan 2009 lalu, loyalitas pemilih Bali sama sekali tidak goyah. Bali tetap kandang banteng paling loyal. Kendati secara nasional, capres-cawapres yang diusung PDIP, yaitu Megawati Hasyim Muzadi dan Megawati Prabowo Subianto, kalah telak. Sahabat Kompas, dalam pemilu kali ini, loyalitas pemilih Bali diuji. Namun sayangnya, di tengah badai politik pemilu 2024 yang menerjang PDIP, loyalitas dukungan Bali kali ini mendua dan agak goyah. Dari segi dukungan pada partai politik, Bali masih membawa PDIP berjaya. Mayoritas pemilih atau 52,5% suara dikuasai banteng moncong putih. Memang, raihan ini sedikit menurun dibandingkan pemilu 2019 lalu yang memenangkan PDIP dengan 54,3% suara. Namun, selisih ini tidak terlalu signifikan. Apabila ditelusuri ke setiap kabupaten dan kota di Bali, pun terdapat beberapa perubahan. Dari 9 kabupaten dan kota di Bali, 4 wilayah yang menurun dukungannya ke PDIP, yakni Kabupaten Jembrana, Badung, Buleleng, dan Kota Denpasar. Sebaliknya, pada 5 wilayah lainnya, pundi-pundi suara PDIP justru menggelembung. Di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, keunggulan PDIP menjadi yang tertinggi. Menyusul selanjutnya Kabupaten Kelungkung, Bangli, dan Karangasem. Jika dalam pemilu legislatif, loyalitas pemilih tetap terjaga. Tidak demikian dalam pemilu presiden. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP rontok di sebagian besar Bali. Pasangan Ganjar Mahfud hanya mampu mendulang dukungan 42% suara atau berjarak 12% dari dukungan yang berhasil dikumpulkan Prabowo Gibran. Jika ditelusuri dukungan pada setiap wilayah, fakta menunjukkan Ganjar Mahfud kurang diminati
Dari 9 kabupaten dan kota di Bali, hanya Kabupaten Tabanan satu-satunya wilayah kemenangan Ganjar Mahfud. Di Gianyar yang selama ini menjadi benteng terkuat PDIP dan para pemilihnya selalu loyal pada siapapun capres yang diusung PDIP, kali ini takluk dengan selisih tipis. Pada mayoritas kabupaten dan kota lainnya, justru Prabowo Gibran berjaya dengan kemenangan yang terbilang signifikan. Sahabat Kompas, apa yang terjadi di Bali menguat kisah pudarnya loyalitas dukungan pemilih di kandang banteng. Berbeda dengan sejarah pemilu sebelumnya, Bali yang selalu loyal pada partai dan capres yang diusung partai, kini mendua pilihan. Bagi PDIP, fakta goyahnya loyalitas Bali tidak boleh dipandang remeh. Sampai jumpa pada edisi Bongkar Data berikutnya.